Selamat bertemu kembali dengan saya SSC. Video kali ini kita akan membahas materi tentang sakramen inisiasi, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 8 semester kedua. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, silakan like, komen, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas dukungan Anda sekalian. Amatilah gambar-gambar ini. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gambar-gambar tersebut? Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Setelah Anda melihat gambar-gambar ini, tentunya Anda bisa tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gambar. Gambar pertama yaitu peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Gambar kedua adalah seorang pastor yang sedang merayakan Ekaristi. Dan gambar ketiga adalah gambar seorang uskup yang sedang meletakkan tangan di atas kepala seorang calon krisma. Ketiga gambar ini intinya bahwa gambar pertama itu tentang baptis, gambar kedua tentang Ekaristi, gambar yang ketiga tentang krisma. Baptis, Ekaristi, dan krisma di dalam gereja itu dikenal sebagai sakramen inisiasi. Dan ketiga sakramen ini akan kita bahas secara berurutan. Inisiasi Kristen, sakramen inisiasi. Inisiasi adalah proses memasukkan seseorang ke dalam suatu kelompok. Sakramen inisiasi adalah sakramen yang memasukkan seseorang ke dalam persekutuan gereja dan bersatu dengan Kristus. Dalam gereja ada 3 sakramen inisiasi, yakni baptis, Ekaristi, dan krisma. Yang pertama kita lihat sakramen baptis. Membaptis berasal dari bahasa Yunani, yakni baptisto. Baptiso yang berarti pembasuhan atau pencucian. Membaptis berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah rumusan baku dalam sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar, sakramen pertama bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti seorang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Matius bab 8 ayat 19. Lambang-lambang yang digunakan dalam sakramen baptis antara lain: 1. Air. Air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Dalam perjanjian lama, air dilihat sebagai sumber kehidupan dan kematian. Contohnya dalam kisah Bahtera Nuh yang diselamatkan lewat air dalam kisah penyeberangan Laut Merah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua adalah lilin. Lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak-anak terang Kristus. Efesus bab 5 ayat 8. Yang ketiga, kain putih. Kain putih melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup ini. Di dalam gereja dikenal ada 2 jenis pembaptisan.
yakni satu pembaptisan bayi, yang kedua pembaptisan dewasa. Syarat untuk seseorang bisa dibaptis adalah bahwa yang pertama, orang itu harus beriman kepada Kristus. Yang kedua, harus mengikuti pelajaran katekumen. Tahap-tahap dalam sakramen pembaptisan teristimewa dalam pembaptisan dewasa. Yang pertama, masa prakatekumenat, yaitu masa pemurnian motivasi calon, yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu upacara pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua, masa katekumenat, yaitu masa pengajaran dan pembinaan iman dan latihan hidup dalam jemaat, yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan katekumen terpilih. Yang ketiga, masa persiapan akhir, yaitu masa persiapan di mana orang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi, yang diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Yang keempat, masa mistagogi. Mistagogi yaitu masa pembinaan lanjutan. Akibat dari penerimaan sakramen baptis adalah, atau konsekuensi setelah menerima sakramen baptis adalah, satu, menghapus dosa-dosa asal. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan kebenaran. Yang keempat, mempersatukan kita dengan Kristus dan gereja. Yang kelima, ikut ambil bagian dalam 3 tugas gereja atau 3 tugas Kristus, yakni imam, nabi, dan raja. Dan yang keenam, kita dimeteraikan menjadi milik Kristus selamanya. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yakni Eukaristien, yang berarti puji syukur dan kegembiraan. Satu, kita lihat makna Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Lumen Gentium artikel 11, yang berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Yang kedua, perjamuan malam terakhir adalah dasar dari sakramen Ekaristi. Sebelum menderita sengsara, Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya sebagai tanda perpisahan yang kita kenal dengan perjamuan malam terakhir. Sarana yang digunakan dalam perjamuan itu adalah roti dan anggur. Roti dilambangkan sebagai tubuh Kristus, atau roti melambangkan tubuh Kristus, dan anggur melambangkan darah Kristus. Yang ketiga, sakramen Krisma. Sakramen Krisma atau penguatan adalah sakramen kedewasaan, pemantapan dalam kehidupan beriman seorang Katolik. Pemantapan dalam kehidupan beriman seorang Katolik. Ciri-ciri seorang yang disebut dewasa antara lain bertanggung jawab, mampu membedakan yang baik dan yang jahat, bersikap mandiri, dan mampu mengambil keputusan dengan bijak, mampu mengendalikan diri, dan tidak mudah terbawa arus, dan sebagainya. Syarat bagi seorang untuk dapat menerima sakramen Krisma atau sakramen penguatan antara lain: 1. Sudah menerima sakramen Ekaristi, sudah menerima sakramen baptis dan sakramen Ekaristi, berusia minimal 12 tahun, mengikuti pelajaran agama atau persiapan minimal atau kurang lebih 1 tahun. Jadi masa persiapan itu kurang lebih 1 tahun.
Ritus pokok dalam sakramen krisma atau sakramen penguatan adalah pengurapan minyak suci atau minyak krisma yang diberikan oleh Bapak Uskup dan yang dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh petugas gereja. Dalam hal ini oleh uskup atau yang mewakili Bapak Uskup. Rahmat dari sakramen penguatan atau sakramen krisma adalah pencurahan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam memberikan kesaksian iman, dan kita dijadikan berani untuk mewartakan kabar gembira di tengah dunia. Sakramen ini atau sakramen krisma atau penguatan ini diterimakan satu kali seumur hidup. Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian untuk menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma ini, orang harus berada dalam suasana rahmat. Jadi, dihimbau kepada orang yang akan menerima sakramen krisma, terlebih dahulu menerimakan sakramen tobat sebelum menerima sakramen krisma, sehingga kita dibersihkan sebelum kita menerima anugerah Roh Kudus. Sakramen penguatan menjadikan kita sungguh anak Allah, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, dan mengikat kita lebih sempurna kepada gereja. Sakramen penguatan menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Kita atau orang yang telah menerima sakramen penguatan atau krisma mempunyai atau membawa konsekuensinya sebagai berikut, yakni bertanggung jawab menjadi saksi Kristus baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Demikian pembahasan kita tentang sakramen inisiasi. Di akhir pembahasan ada beberapa pertanyaan untuk dijawab, yakni pertanyaan pertama, jelaskan tahap-tahap dalam sakramen baptis. Yang kedua, jelaskan bahwa Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Yang keempat, sebutkan syarat untuk dapat menerima sakramen penguatan. Dan yang kelima, jelaskan lambang-lambang yang digunakan dalam sakramen penguatan. Sekian, terima kasih atas dukungan Anda sekalian.